Halo sobat investor, kembali lagi di channel Pemburu Saham ya. Di sini saya akan sedikit sharing terkait dengan penurunan ISG ya, dinilai dari kacamata teknikal ya. Nah, jadi seperti yang sobat investor lihat ya, yang ada di layar. Nah, ini saya menggunakan yang namanya Fibonacci extension. Nah, di mana tujuan Fibonacci extension itu sendiri adalah untuk mengukur kira-kira suatu tren itu arah penurunannya akan sampai berapa. Jadi dalam konteks ini karena trennya sedang turun, nah maka itu akan mengukur tren penurunannya kira-kira titik-titik poin-poin pentingnya ada di angka berapa dan untuk penurunannya targetnya sampai berapa saja, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya sobat investor, ini IHSG ketika kita lihat tren secara kacamata terbuka ya, dalam artian kita tidak punya alat analisis satupun, kita bisa melihat ya trennya itu cenderung mengalami penurunan. Kenapa? Karena di sini ya kita bisa melihat ini puncak ya kan, ini puncak, ini puncak. Nah, puncaknya selalu mengalami penurunan. Jadi ibarat kita sedang berada di atas gunung, nah itu kan terkadang ada penurunan, terus ada naik lagi, turun lagi, naik lagi, tapi sebenarnya arah kita itu dari atas gunung ke bawah atau turun gunung. Nah, itu yang dia katakan tren turun, ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya posisi ISG-nya sendiri secara tren ya itu sudah mengalami penurunan. Nah, yang kedua, karena penurunannya ini cukup signifikan ya, nah kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci extension, di mana Fibonacci extension ini akan mengukur kira-kira penurunannya sampai sejauh mana sih untuk ISG sendiri, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman bisa melihat ya di sini, yang pertama untuk ESG sendiri itu critical point pentingnya sendiri itu ada untuk sebelum turun begitu jauh ya. Itu secara extension itu ada di berapa? Ada di level 7.339 ya. Nah, yang di Fibonacci 1 ini ya. Jadi Fibonacci 1 ini yaitu level kritikal untuk yang pertamanya. Kalau kita lihat ya, setelah dia ayunan ke bawah yang kedua kali ya, yang pas di sini ya, teman-teman. Nah, itu lihat turunnya langsung menembus 7.339. Nah, setelah menembus dia sempat coba untuk naik lagi, tapi habis itu dia gagal, turun lagi, dan dia coba untuk naik lagi, kena 7339, kemudian turun lagi, dan dia sempat breakout ya, sempat naik. Nah, itu setelah kena Fibonacci selanjutnya. Jadi target penurunan selanjutnya adalah setelah tembus 7.339. Nah, itu ada di 7.046 dan ternyata itu kan sempat kena ya. Nah, setelah kena itu pasar optimis ya bahwa oh ini kemungkinan rebound. Nah, apalagi ketika saat itu untuk posisi ISG reboundnya cukup meyakinkan karena apa? Karena sudah breakout 7.339 ya. Nah, jadi artinya sudah sempat breakout ya, teman-teman. Jadi ini cukup menarik sekali. Nah, namun di sini perlu diperhatikan juga ya, teman-teman, bahwa di sini ada yang namanya poin penting juga, yaitu ada Fibo 61 ya di 7.520. Nah, ternyata setelah closing di area 7.520 ya, kisaran sana besoknya bukannya melanjutkan kenaikan malah breakdown lagi ya, atau malah reversal atau pola balik arah ya, malah mengalami penurunan. Nah, penurunannya itu otomatis ya, kalau kita masih menggunakan Fibonacci extension, target penurunannya itu ya kemungkinan ambil ancang-ancang di
7.339 lagi ya teman-teman. Arahnya akan ke sana. Nah, namun apa sih yang terjadi? Ternyata yang terjadi ya teman-teman, ternyata 7.339 ini tidak menjadi support yang cukup kuat. Jadi hanya dilewati begitu saja. Nah, sehingga efeknya apa? Secara teknikal, dia turunnya cukup signifikan ya. Jadi cukup dalam, langsung turun ke bawah. Nah, karena dia turun ke bawah, maka target selanjutnya ke Fibo 161, yaitu di 7.046. Nah, setelah kena, ternyata sempat tembus nih. Nah, sempat tembus. Nah, karena ketika sudah tembus, dia otomatis ada dua biasanya. Ketika suatu pergerakan itu tembus support maupun resisten, biasanya untuk tembus pertama, contoh nih ya, dalam kasus ISG yang ini adalah tembus pertama ya, teman-teman. Dimana tembus pertama itu sendiri, kalau teman-teman lihat, itu sempat ada yang namanya perlawanan ya di situ. Nah, itu ada perlawanan, dia sempat naik di atas Fibo 161 ya, di angka 7.046 itu, jadi sempat naik di atas 7.046. Nah, namun untuk saat ini posisinya dia candle terakhirnya merah. Nanti selanjutnya supportnya itu akan coba dites lagi di 7.046. Jikalau posisi supportnya nanti gagal ya teman-teman, nah ini akan yang cukup bahaya. Kenapa? Karena ada potensi untuk indeks IHSG sendiri akan coba ke level Fibonacci 2.618, yaitu ada di 6.572. Jadi kalau nanti masih bisa tembus 7.046 secara teoretikal ya, jadi secara teori Fibonacci extension, maka target penurunannya ada di 6.572. Nah, pertanyaannya apakah akan sedalam itu atau tidak? Lah, kita tidak ada yang pernah tahu. Kenapa? Karena market itu akan selalu benar ya, dan market itu akan selalu menunjukkan posisinya yang tidak pernah bisa tertebak ya teman-teman. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah menganalisa. Nah, tujuan menganalisa itu sendiri adalah untuk mempersiapkan manajemen yang bisa kita lakukan. Jadi contoh, ternyata nanti indeks turun di bawah 7.046. Nah, yang kita lakukan ya mungkin kalau kita posisinya punya uang ya sebaiknya wait and see. Atau misalnya kita posisinya ada uang ya mungkin kita trading tapi jangkanya jangka pendek. Jadi jangan di hold, dan ternyata kalau 7.046 itu tembus ke bawah, apalagi sempat tembus ke support yang ini ya teman-teman, yang ada di 6932 ya. Nah, itu bisa jadi teman-teman lepas posisi sebagian. Nah, nanti gampang buyback di bawah. Nah, begitu pula seterusnya. Atau bahkan buat teman-teman yang masih nyangkut dalam artian sahamnya ada di harga-harga atas ya, kemungkinan level untuk averaging ya di kisaran 6.572. Jikalau nanti emang trennya akan separah itu ya. Nah, oke. Namun, teman-teman, di sini perlu diperhatikan juga ya, ada hal yang cukup menarik, teman-teman, terkait dengan MACD. Jadi, di MACD sendiri, ini dia sudah bentuk ya, bentuk titik terendah di sini, ya kan? Jadi kan ini sama ya, seperti yang ini, ya. Nah, kalau ini bikin area lower low ya. Nah, jadi chartnya itu. Nah, sedangkan ini, nah, bikin area ya lower high. Nah, jadi posisinya ini ada yang semacam disebut divergent ya. Nah, ini ada divergent. Jadi ini bisa menjadi sesuatu yang akan menjadi titik balik untuk ISG sendiri. Jadi bisa jadi nanti ISG tidak akan turun sedalam 6.572,
akan ada level-level tertentu di mana IHSG ada potensi untuk rebound. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi IHSG akan kena 6572, kemudian dia akan coba untuk rebound. Nah, jadi poinnya adalah untuk saat ini, selama MACD-nya itu bikinnya lower high, jadi artinya titik terendah yang lebih tinggi dibandingkan titik terendah yang sebelumnya, maka ini cukup menarik ya untuk IHSG. Jadi kurang lebih gambarannya itu teman-teman terkait dengan peluang, IHSG masih ada peluang. Kenapa? Karena untuk MACD-nya itu udah mulai divergen ya. Nah itu perlu diperhatikan. Nah meskipun untuk tekanan jual itu juga masih kuat, tapi kalau kita lihat ya untuk posisi harga IHSG sendiri ya, itu ketika ada di bawah, kalau kita lihat secara volume, ini volumenya udah mulai mengecil ya, teman-teman di sini. Volumenya udah mulai mengecil di area sini. Jadi artinya mungkin orang sudah semacam jenuh lah ya untuk menjual dengan harga yang murah. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan ya, teman-teman. Jadi kurang lebih itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.